Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Hasani di acara gelaran Radio Wingsu segmentasi diskusi radio yang dilain di frekuensi 99,4 FM radionya mahasiswa. Nah, kali ini kita akan masuk segmen diskusi radio. Kita udah ada kedatangan narasumber yang spesial banget. Hari ini akan bahas isu mengenai dilema fresh graduate. Nah, sebelum itu kita masuk ke dalam segmen diskusi radio. Stay tune di Radio Insu, radionya mahasiswa. Nah, kembali lagi bersama Nurul. Kita mulai aja nih ya diskusinya bersama Bang Afla Fajri. Ini dia adalah seorang aktivis, sukarelawan, dan pebisnis muda nih guys. Nah, kita akan membahas tentang dilemanya fresh graduate pada masa COVID-19. Oke, Assalamualaikum Bang Afla, apa kabar? Halo Nurul, alhamdulillah dalam keadaan sehat nih. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Baik nih ya Bang. Sekarang nih lagi sibuk-sibuknya apa nih yang Abang lakukan di saat masa-masa sekarang ini? Apa sih kesibukan Abang? Untuk kesibukan hari ini sedang mempersiapkan ujian nih. Kebetulan tinggal 4 hari lagi Abang bakalan ngelaksanain seminar meja hijau. Nah itu jadi penentu nanti kelulusan di akademik. Dan selain itu juga sedang mengurus beberapa kegiatan, termasuk sedang mempersiapkan salah satu usaha di Binjai. Nah, jadi lebih menghabiskan waktu untuk bagaimana kita memanajemen waktu. Seperti itu Nurul. Oh gitu ya Bang. Nah, pada masa sekarang itu kan banyak nih para mahasiswa tuh yang mengeluh, dan sebenarnya sih wajar untuk mengeluh karena masa pandemi ini tuh adalah masa yang menguji kita, dan banyak banget struggle yang kita lewati sama-sama nih Bang. Nah, apa sih yang Abang melakukan di masa orang-orang yang pada bingung mau ngapain, dan apa sih tanggapan Abang mengenai hal tersebut? Tentang isu-isu mahasiswa fresh graduate di masa pandemi ya, Bang ini banyak banget nih dirasain. Ya mungkin juga termasuk Abang merasakan itu gitu. Bagaimana kita di angkatan yang katanya angkatan corona ini lebih sulit mencari pekerjaan. Yang memang betul. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa itu harus lebih prepare lagi. Nah di zaman sekarang ini nggak bisa kita hanya mengandalkan ijazah aja. Justru kita butuh skill-skill yang itu memang dicari oleh perusahaan-perusahaan. Nah, uniknya di masa yang sekarang ini ada startup. Nah, startup ini justru bukan mencari talenta yang memiliki sertifikat, tapi mencari talenta yang memiliki skill. Gak apa-apa kita bisa lintas pekerjaan, gak relevan dengan jurusan kita di masa kuliah, gak apa-apa. Yang penting kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh kompeten dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan itu. Nah itu uniknya di zaman sekarang. Nah, masa pandemi ini kan kita tahu banget tuh susah banget. Jadi kalau boleh tahu nih Bang, apa sih struggle atau tantangan yang berat yang Abang alami selama pandemi ini? Kalau tantangan yang dialami selama masa pandemi banyak ya, terutama ke aktivitas kegiatan organisasi dan aktivitas akademik itu tertunda, bahkan sampai kayak kalau Abang kan di eksakta ya penelitiannya itu ya perizinannya susah lah selama masa pandemi. Terus kalau misalkan untuk persiapan pasca kampus juga antara yakin tidak yakin gitu. Wah ini nanti selama masa pandemi kemarin yang lulusan sebelumnya itu pasti bertumpuk kan, tiap tahun lulusan itu bertumpuk. Terus ditambah lagi kalau misalkan abangnya mau daftar ke perusahaan yang sama, akhirnya banyak banget saingannya deh. Nah itu kendala banget, jadi pikiran itu udah nggak karuan nih ketika lulus nanti. Aduh bisa nggak ya aku mengalahkan orang-orang dari kampus lain dan lain sebagainya. Itu kadang menjadi struggle atau kendala bagi abang sendiri.
Selain itu kendala yang lainnya apa ya? Sejauh ini sih lebih kepada mindset aja sih. Akibat pandemi mindsetnya berubah. Itu aja. Dari banyaknya rintangan hal itu, apa sih cara atau solusi yang abang lakukan untuk melewati tantangan yang berat itu tadi? Cara mengatasinya ya. Cara mengatasinya ini nih ada nih satu. Alhamdulillah kemarin tuh kan sempat nih dapetin beasiswa di Bina selama 2 tahun di asrama. Jadi ketemu kembali dengan teman-teman yang satu binaan. Jadi kita sepakat nih untuk membangun sebuah usaha. Nah akhirnya di awal-awal memang masih kepikiran tuh, aduh apa iya ya bangun usaha ini sebenarnya pelarian sesaat atau memang mau diseriusin gitu. Tapi setelah berjalan 3 bulan 4 bulan akhirnya ketemu tuh mindset yang sebelumnya tentang mau melamar pekerjaan di perusahaan, terus ketakutan akan mencari pekerjaan itu menghilang begitu aja. Justru sekarang kayak lebih optimis dan ya pede aja sama diri sendiri. Karena berjualan itu kita bisa ketemu banyak orang ya, kita bisa berinteraksi dengan yang lebih senior, lebih berpengalaman, ataupun udah pengusaha ulung yang dia punya banyak banget karyawan gitu. Jadi kita juga secara perlahan membangun kemampuan komunikasi kita, dan akhirnya kita lebih pede karena kita punya pengalaman yang bisa kita jual ke perusahaan nanti. Kan seru juga ya ketika diwawancarai sama perusahaan, meminta kita menjelaskan kemampuan kita apa, kita bisa mengatakan kepada mereka bahwasanya saya jago loh di bidang desain, atau misalkan saya jago loh di bidang marketing. Buktinya apa, kata mereka. Nah kita bisa jawab, ya saya pernah membuktikannya ketika saya dulu masa akhir studi mahasiswa, saya pernah berjualan dan saya menghandle bidang ini itu. Atau misalkan kita bisa meminta bukan rekomendasi tapi testimoni dari kenalan-kenalan kita yang pebisnis ulung tadi, ataupun dosen dan lain sebagainya, menggambarkan tentang diri kita. Nah jadi perbanyak relasi ya biar mindsetnya berubah. Mengapa abang memilih cara tersebut untuk melewati masa pandemi kayak gini? Padahal banyak banget mahasiswa itu yang pada hilang harapan. Kenapa abang pilih cara itu? Ini lagi cerita ya. Wah, ini pertanyaan yang berat nih. Kenapa memilih cara tersebut di masa pandemi gitu? Kalau abang pribadi itu tipikal orang yang nggak mau ikut-ikutan. Nah, ketika orang udah hilang harapan, abang harus jadi pembeda dong. Ya, abang berarti nggak boleh hilang harapan. Dan juga ya sudah selayaknya lah sebagai mahasiswa, kita nggak boleh tuh hilang harapan. Bahkan sejatuh-jatuhnya kita masih punya kesempatan untuk bangkit. Nadiem Makarim pernah berkata, ketika kamu jatuh, maka kamu harus sadar bahwa ada kesempatan untuk bangkit. Ketika kamu bangkit, kamu jangan berbangga karena banyak sekali kesempatan untuk kamu jatuh kembali. Artinya hidup ini seperti gelombang yang bisa aja saat ini kamu di bawah, tapi di kemudian hari kamu berada di atas, atau sebaliknya. Saat ini kamu di atas, di beberapa waktu kemudian kamu ada di bawah. Nikmati aja sih proses hidupnya. Itu sih yang membuat abang ya udah deh, coba jalan terus, jangan diam diri aja gitu. Tuh alasannya ya. Dari semua yang abang usahakan itu, menurut abang nih, apakah support system itu sebenarnya tuh perlu nggak sih, atau sebenarnya tuh nggak usah, kita bisa jalan sendiri aja, atau gimana? Pendapat abang gimana? Terakhir, support system itu penting banget. Menurut abang itu penting banget karena dengan sendiri kita memang bisa melakukannya, tapi itu sangat lambat. Dan dengan kita bekerja sama atau memiliki partner ataupun memiliki rekan, sahabat dan lain sebagainya, kita bisa mengejar sesuatu itu lebih cepat lagi. Dan ya namanya manusia, kadang kita semangat, kadang kita juga
butuh penyemangat gitu. Jadi ciptakan support system kita masing-masing untuk menggapai apa yang ingin kita gapai. Itu aja sih. Sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Terima kasih banget kepada Bang Alfa yang telah membagikan pengalamannya mengenai fresh graduate